Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik dalam kegiatan belajar 33. Ini adalah KB terakhir ya di pertemuan ke-15. Jadi untuk KB 33 ini kita akan membahas tentang keamanan login dan logout pada aplikasi web. Jadi setelah dari awal mulai dari KB 1 sampai 1-7 kita membahas tentang dasar-dasar aplikasi web. Kemudian pada KB 21 sampai 24 itu 4 pertemuan kita membahas tentang CRUD. Kemudian pada KB 31 kita membahas tentang template. Kemudian 32 kita membahas tentang integrasi CRUD ke dalam template. Dan yang terakhir, jika semuanya sudah jadi ya, jadi aplikasinya sudah selesai, maka yang terakhir adalah login dan logout. Jadi keamanan web itu dilihat dari keamanan pada saat proses login dan logout. Jadi apa artinya kita membuat suatu aplikasi kalau ternyata tidak aman? Jadi loginnya mudah ditembus, passwordnya mudah dibobol, dan seterusnya. Itu adalah yang menjadi tujuan pembelajaran dari KB 33, yaitu mahasiswa mampu menerapkan keamanan proses login dan logout pada aplikasi web dengan benar. Baik adik-adik, kita mulai untuk kegiatan belajar ini. Baik, untuk memulai kegiatan belajar 3-3 tentang keamanan login dan logout pada aplikasi web, setelah kita mengetahui tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran khusus dari KB ini, yang tidak lain adalah mahasiswa harus mampu menerapkan keamanan proses login dan logout pada aplikasi web dengan benar. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah konsep keamanan login dan logout aplikasi web. Nah, materi ini bisa adik-adik baca di modul, di mana login dan logout itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu aplikasi. Jadi kalau aplikasi, sekali lagi, kalau suatu aplikasi kita buat desainnya bagus, menarik, semua prosesnya sudah berjalan dengan baik, tapi tidak aman, maka itu adalah aplikasi yang tidak bisa dipakai. Karena siapa yang mau menggunakan aplikasi kalau tidak aman, ya? Hacker, cracker, spammer, dan lain-lain bisa masuk. Namun, seperti penjelasan di modul ini, tidak ada aplikasi yang terjamin aman 100%. Namun, kita berupaya untuk setidaknya kita berupaya membuat sistem pengamanan yang standar atau memadai. Nah, adapun nanti untuk pendalaman materi tentang keamanan web, keamanan aplikasi bisa adik-adik dapatkan di mata kuliah lain seperti keamanan sistem informasi atau sistem keamanan jaringan ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah di database kita membuat tabel user ya melalui PHP MyAdmin. Jadi filenya yaitu username, password, level, dan nama lengkap. Kemudian kita isi ya seperti ini, misalnya usernya admin, passwordnya admin 123 atau usernya admin, password admin. Jangan lupa dienkripsi dengan MD5 ya. Oke, caranya langsung aja. Misalnya saya buka ya localhost garis miring php myadmin. Ya, nama database kita DB Campus ya. Ini DB Campus. Kemudian kita membuat tabel user tadi. Ya. Tabel user itu isinya username, password, level, dan nama lengkap. Password ini tipenya adalah varchar 32. Kenapa harus varchar 32? Karena password ini nanti isinya adalah enkripsi. Jadi apapun passwordnya kalau dienkripsi dengan MD5 panjangnya 32 karakter. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saya akan membuat username dan password. Ya, saya bisa insert atau edit ya. Jadi kalau saya membuat username-nya misalnya admin, passwordnya admin 123. Nah, sebelum levelnya admin ya, nama lengkap, nama saya. Sebelum saya akan menyimpan, jangan lupa untuk dienkripsi dulu di function. Pilih MD5. Kalau sudah kita enkripsi MD5, kemudian klik Go,
maka admin 123 itu akan menjadi tulisan acak yang panjangnya 32 karakter. Seperti ini. Gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian lanjut ya seperti ini tadi. Membuat kode program login. Nah, yang pertama kita lakukan indeks yang tadi mengarah ke media, kita ganti ke login. Ya. Jadi ini ada indeks. Ya, kita buka dulu file indeks. Mana dia ya? Sum htdocs modul ya. Nah, di indeks kita arahkan ke login.php. Sehingga pada saat dibuka nanti dia akan membuka file login, bukan media. Nah, kemudian kita akan membuat proses login. Ini adalah kode program untuk login. Ya, jadi saya buka kode program untuk login. Kode programnya adik-adik bisa lihat juga di modul ya, tinggal diambil. Yang pertama adalah session start. Ini harus ada ini. Setiap proses login harus ada session start, artinya sessionnya dimulai. Jadi yang menentukan sudah login atau belum ini adalah session ya. Kemudian tentu juga kita harus mengincludekan file koneksi karena login ini mengambil dari tabel user tadi di database. Jadi kalau menggunakan database harus koneksi ke database. Kemudian kita membuat form ya. Nah, ini adalah kode dari formnya. Form ini terdiri dari text box username dan text box password. Kalau text box username tipenya text, kalau text box password tipenya password, agar tulisannya tidak bisa dibaca tulisan passwordnya. Kemudian ada tombol, ya, name-nya tipenya submit, namanya login. Jadi kalau ditampilkan, tampilannya seperti ini, ya. Jadi ada nama pengguna, username, kemudian password, kemudian tombolnya. Gitu. Nah, kemudian untuk proses login, ya, kita mengambil variabel apabila mengklik tombol login, maka mengambil variabel username dari textbox username dan mengambil password dari variabel dari textbox password. Dan yang perlu diingat karena di database telah dienkripsi MD5, maka sebelum kita masukkan ke variabel password, ketik MD5 di dalam variabel post. Jadi variabel tulisan di text box password dienkripsi MD5 baru disimpan di variabel password. Nah, setelah itu mengambil data dari tabel user sesuai dengan username yang kita ketik di text box. Kemudian apabila usernya sama dengan username yang kita ketik, maka dia akan menjalankan query. Berikutnya disamakan passwordnya. Apabila variabel password di database sama dengan variabel password yang kita ketik ya. Jadi menyamakan username, kemudian yang kedua menyamakan password. Kalau username dan passwordnya sama, maka dia akan membuat session. Nah, session ini sangat penting dibawa ke halaman-halaman lain. Sessionnya ada 3, session username, session level, dan session nama lengkap. Session ini harus diambil dari database ya. Jadi data username di database sebagai session username, data level sebagai session level, dan data nama lengkap sebagai session nama lengkap. Kalau di tabel phpMyAdmin kita tidak ada, maka nggak bisa dijadikan session. Ini misalnya ya, ini tadi ada username, ada level, ada nama lengkap. Berarti ini empat-empatnya bisa dijadikan session. Field yang nggak ada di sini tidak bisa dijadikan session. Kalau sudah, maka dia akan membuka file media.php. Kalau gagal, maka muncul pesan user atau password Anda salah, gitu. Ya. Nah, kalau kita jalankan, misalnya saya mengketik admin, ini user passwordnya admin, masuk username atau password Anda salah. Nah, kalau saya tulis passwordnya admin 123, masuk, maka dia akan mengarah ke halaman media. Begitu. Ya. Nah, yang kedua, ya, kita lanjut dulu ya pembahasannya. Ini
Oh ya, sebelum hak akses, pada saat udah login, nah ini sessionnya sudah terbaca, ya. Nah, berikutnya kalau kita mau keluar, maka sessionnya akan dihilangkan. Kita bisa buat file namanya logout. Jadi link keluar itu mengarah ke logout. Mana logoutnya ini? Ini ya, logout.php. Nah, di logout itu sessionnya dimulai, lalu sessionnya dihabiskan, di destroy, dihancurkan. Sessionnya dihancurkan, kemudian kembali ke indeks. Jadi kalau saya klik keluar, sessionnya hilang dan kembali ke indeks. Seperti itu. Jadi logout itu isinya hanya 3 baris, ya seperti itu adik-adik. Kemudian untuk mengatur hak akses di setiap halaman, kita bisa membuat session start dan session if username dan session level. Apakah ada session username atau session level di baris pertama media. Ya. Jadi saya ulang, di baris pertama media.php ini kita buat session start seperti ini. Kemudian buat baris yang keempat. Apabila ada session username dan session level, maka ini media terbuka. Yang ini, semua file media bisa dibuka. Ini then artinya ya, buka kurung ini. Maka semua file yang ada di media bisa dibuka. Tapi apabila tidak ada session, maka di akhir ini ada pesan. Anda mengakses halaman ini tanpa login. Ya. Jadi ada pesan, Anda mengakses halaman ini tanpa login. Silahkan login terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada, saya ulang, kalau ada session username dan session level, maka halaman ini bisa dibuka, halaman media, termasuk semua halaman yang ada di dalam konten, karena konten diinkludkan di media ya, ini semua. Tapi kalau tidak ada session, artinya tidak ada login, belum login, tiba-tiba buka file media, maka muncul pesan Anda mengakses halaman ini tanpa login. Gimana praktiknya? Ini misalnya ya. Ini saya keluar. Nah, sekarang kalau saya buka media, ini media.php, data mahasiswa misalnya, atau media.php saja, enter, Anda mengakses halaman ini tanpa login. Atau saya buka pick data MHS, sama, nggak bisa dibuka ya. Nah, harus lewat login. Nah, kalau login, nah, maka kita masukkan username, password. Nah, maka semua file media bisa dibuka. Ya. Jadi saya klik data mahasiswa bisa dibuka seperti itu. Ya, seperti itu adik-adik cara untuk membuat keamanan login dan logout, termasuk mengatur hak akses. Tadi if session username dan password itu juga bisa kita taruh di file konten. Tapi sebenarnya file media aja tadi udah nggak bisa diakses lagi ya. Demikian adik-adik untuk materi terakhir, materi penutup di kegiatan belajar atau KB 33. Ya, jadi kita sudah membahas selama kurang lebih 14 video, 14 pertemuan di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Jadi mulai dari awal belajar web, dari pengenalan web, pengenalan PHP, MySQL, dan seterusnya sampai website. Jadi bahkan dibuatkan login, logout. Nah, ada latihan nih, latihan terakhir. Adik-adik kerjakan secara berkelompok. Silahkan membuat proses login, logout pada aplikasi adik-adik yang kemarin, pada KB 32 kemarin ya. Dibuatkan proses login dan logoutnya. Dan dikumpulkan sebelum ujian akhir semester. Demikian adik-adik, semoga sukses, semangat belajar, jangan lupa latihan. Kunci daripada keberhasilan dalam pemrograman programming itu adalah banyak-banyak latihan. Jadi tidak ada orang yang bisa mahir programming tanpa dia tekun untuk latihan. Silahkan adik-adik terus latihan, baik secara mandiri, sendiri-sendiri atau berkelompok. Saya sudah menyediakan 14 video yang ada di SIPTO, Sistem Informasi Pembelajaran Tutorial Online. Silahkan ditonton, diulang-ulang sambil dicoba. Jadi sambil nonton, sambil coba, sambil nonton, sambil coba gitu caranya. Adapun untuk 2 KB terakhir ini
semua codingnya bisa dilihat di modul. Sedangkan KB-KB yang lain, codingnya sambil saya ketik di video dan juga sudah ada di modul ya. Demikian adik-adik untuk materi kita terakhir KB33. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses.